Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan melakukan kegiatan berupa jurnalisme etnografi. Tempat yang saya pilih adalah tempat ibadah umat Islam, yakni Masjid Besar Baitur Rahman, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Masjid Besar Baitur Rahman adalah masjid ikonik yang berada di Kecamatan Genteng. Masjid ini memiliki perpustakaan sebagai ciri khas dan dapat menampung sekitar 1.000 jamaah ketika terdapat kegiatan besar seperti majelis akbar. Memiliki nuansa ukiran Maroko, rencananya Masjid Besar Baitur Rahman sedang proses untuk membuat sebuah TK internasional di lantai 2 gedung baru. Selama menjalankan agenda rutin, masjid memiliki sejumlah organisasi. Yang pertama adalah Takmir, yaitu sebagai pusat induk pengelola dan memakmurkan masjid. Kemudian Muslimat, sebagai perkumpulan jamaah perempuan dan biasanya mereka dari keluarga takmir seperti istri atau kerabat yang tinggal di sekitar masjid. Dan yang terakhir adalah anggota Remas, yaitu sebuah organisasi para remaja atau pemuda-pemudi di bawah naungan takmir untuk membuat, membantu, dan meramaikan masjid tercinta agar terciptanya remaja yang peduli dengan masjid. Salah satu budaya khas suku Osing Banyuwangi adalah pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni arak-arakan dok-dokan atau pohon telur dan pembacaan berjanji secara Osing. Pohon yang digunakan ialah pohon pisang yang kemudian dihias dengan kertas krep warna-warni pada bagian batangnya. Pada atas pohon akan dihias bunga dari kertas, kemudian hiasan telur yang ditusukkan ke bagian batang. Hal ini merupakan sebuah implementasi dari menampakkan rasa gembira atas anugerah dan rahmat Allah yang sangat dianjurkan. Terdapat pada Quran Surah Yunus ayat ke-58. Bahkan melahirkan atas segala nikmat tersebut juga diajarkan. Terdapat pada Quran Surat Ad-Duha ayat ke-11. Nabi Muhammad bukanlah sekedar anugerah. Nabi Muhammad merupakan nikmat tiada tara, ia merupakan rahmat buat semesta raya. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-107. Tata nilai ini yang melandasi kaum muslimin merayakan Maulid Nabi. Pada gilirannya berkembang menjadi gerebek Maulid. Jogja terkenal dengan gerebek sekatennya, Cirebon populer dengan gerebek panjang jimat, dan Banyuwangi dengan dok-dokannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan nama saya Irfatul Jannah, bisa disapa sebagai Irfa atau Iva. Saya dari Universitas Airlangga untuk kampus asal dan Universitas Tanjung Blora sebagai PT penerima di kampus Merdeka Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi di sini saya memiliki 2 pertanyaan, tapi sebelum itu mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih Adik Irwa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka ilaika siratan mustaqima. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Mbak Irfa berkenan untuk memberikan kesempatan pada saya wawancarai saya. Tentunya ini adalah amanah yang insya Allah berbarokah. Perkenalkan, nama saya Wildan Ibadur Rahman. Bisa dipanggil Mas ya, Mas Wildan. Jangan dipanggil Pak karena terlalu tua atau yang lain, atau Om. Jangan panggil saja Mas Wildan. Saya di sini selaku perwakilan dari Takmir. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pertama adalah, menurut Anda, apa isu toleransi yang kerap terjadi selama berdirinya tempat ibadah ini? Pernahkah memiliki mungkin sebuah konflik antar umat atau bahkan sesama umat? Oke, terima kasih. Sebelumnya tidak usah terlalu formal ya, tidak usah panggil Anda, langsung saja panggil Mas, biar kita ada interaksi yang akrab. Terima kasih tentang masalah. Sebelum kita beranjak kepada isu toleransi ibadah, kita perlu tahu dulu arti dari ibadah. Ibadah itu adalah suatu proyeksi kita untuk mengaplikasikan diri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya ada dalam ibadah itu berupa ucapan, ada kalanya itu berupa perbuatan. Berupa ucapan, di dalam Islam kita itu bisa berzikir, bisa bersalawat, dan lain-lain, atau membaca Al-Quran. Di dalam fi'liyah atau tindakan, ibadah kita tertuju pada sholat, zakat, puasa, haji, dan masih banyak yang lain. Berikut juga di dalam Islam, itu di dalam beragama, tata cara beragama pun itu memiliki disiplin atau kategori. Ada di sana itu kategori wajib, sunnah, mubah, makruh, sampai haram. Ke arah toleransi. Sekarang toleransi adalah bagaimana upaya satu pihak ke pihak yang lain itu menerima, saling menerima. Dalam lingkup individual, kelompok pun kelompok mayoritas atau lingkup masyarakat. Tadi saya dengar tentang masalah isu toleransi. Bisa Mbak Irfa, adik Irfa, untuk menjelaskan singkat saja maksud dari isu toleransi, karena toleransi itu ada banyak ya. Kalau saya tahu isu itu kan permasalahan. Lah, isu toleransi yang mana yang perlu kita bahas pada malam hari ini? Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya, pernah beberapa waktu lalu saya menemukan beberapa kasus, sebuah kasus oknum yang kayak meracau di kegiatan peribadatan dari umat lain. Nah, mungkin kasus-kasus yang seperti itu yang bisa dibicarakan sebagai kasus toleransi antar umat beragama. Nah, mungkin bisa saya minta tanggapannya untuk hal ini. Apakah ada kasus isu toleransi di Masjid Besar Baitur Rahman? Oke, dalam pertanyaan Mbak Iva tentang pernahkah di dalam lingkup Masjid Jami ini ada oknum-oknum yang ricuh? Selama sejak berdirinya Masjid Besar Baitur Rahman, tidak pernah kita jumpai sejak kasus sejarah bagi adanya kasus kericuan yang dibuat atau keonaran yang ditimbulkan, didatangkan oleh orang-orang non-agama atau orang-orang yang beragama non-muslim. Kita hidup damai sejak dahulu karena awal mula penduduk-penduduk yang tinggal di Genteng ini adalah umat Islam. Sedangkan penduduk-penduduk Tionghoa, penduduk-penduduk Jepang, penduduk-penduduk Arab ini adalah penduduk-penduduk yang mana itu imigran, penduduk-penduduk pendatang.
yang mana mereka yang awalnya itu minoritas, kelintir orang, sekarang sudah menjadi sedikit banyak. Sehingga perbandingan di penduduk di Genteng ini 1:4 antara Jawa asli, penduduk Osling, dengan 1/4 penduduk Tionghoa. Yang mana mereka pun beragama beragam. Sebagian mereka ada yang beragama Islam, sebagian mereka itu ada umat beragama Kristen, Yahudi, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Sedangkan Jawa hanya cuma beberapa segelintir saja yang beragama selain Islam. Kita cukup rukun ya, Mbak Iva, Adik Iva, di dalam melaksanakan toleransi beragama. Dalam masalah ibadah kita bunyikan speaker keras, mereka tidak ada yang protes. Kita melaksanakan ritual atau sholat jamaah Idul Fitri yang mana itu di depan rumah mereka, kita juga welcome, tidak ada yang diusir, tidak ada yang disiram air mungkin, tidak ada waktu kita sembahyang tidak ada yang teriak-teriak, woi jangan sholat di depan rumah gue itu nggak ada. Jadi kita harmonis ya Adik Eva, nggak ada yang sampai anarkis seperti itu, nggak ada. Mas Julian sendiri bagaimana cara menjaga agar kita semua hidup dengan harmonis? Terima kasih. Oke. Ini adalah pendapat dari apa yang saya filter dari pengalaman beberapa puluh tahun saya hidup di Genteng. Bagaimanakah sih cara kita harmonis dengan orang-orang yang agamanya itu bukan agama Islam? Oke. Kita bermuara kepada peribadatan ya di Masjid Besar Baitur Rahman. Yang mana di Masjid Baitur Rahman ini adalah ada beberapa sekali kegiatan Hari Besar Islam yang mana itu dirayakan secara besar-besaran. Contohnya mulutan dengan dok-dokan. Contohnya Isra Mi'raj. Contohnya lagi seperti yang saya tadi contohkan, yakni sholat Idul Fitri yang mana itu sampai di jalan raya. Terus ada lagi itu acara putar bumi yang dulu sekali itu sering kita laksanakan, namun sekarang sudah sudah digantikan dengan mulutan yang diarak keliling kota. Bagaimana sih cara kita mengakrabi mereka, cara kita berinteraksi dengan mereka sehingga kita terjalin rasa damai, terjalin rasa rukun. Oke. Yang pertama, kita itu tidak menafikan adanya mereka itu di lingkungan kita. Kita pun ketika memiliki acara seperti mulutan, seperti berbuka puasa, seperti ada acara hari besar, atau di sana ada acara Isra Mi'raj, atau acara-acara yang mana itu berbaur hari besar Islam, kita selalu mengundang mereka. Yang pertama bukan mengundang mereka untuk datang, tapi mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam acara. Yakni dengan cara kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk, yang pertama mereka menyumbang dana. Yang kedua mereka itu ikut menjaga dalam kelestarian peribadatan. Contohnya saja ketika kita sholat Idul Fitri kemarin, karena umat Islam kita itu ketika sholat Idul Fitri semuanya ikut Idul Fitri, maka kita ada satu hal yang mana itu tugas kita yang sempat kita tidak terlaksanakan ketika kita sholat Idul Fitri, yakni keamanan. Oleh karena itu kita guide teman-teman kita yang dari kaum Nasrani, kaum Kristen untuk ikut serta mengamankan lajur adanya keperibadatan. Mereka siap ikut serta dalam berpartisipasi mengamankan.
Yang pertama tadi sumbangan, mereka ikut berpartisipasi. Yang kedua sumbangan, inilah teori-teori yang mana itu dipraktekkan oleh lingkungan kita atau Masjid Besar Baitur Rahman dalam mengadakan atau tidak menafikan adanya umat-umat Nasrani. Inilah upaya kita untuk menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, kedamaian. Telah sampai akhir di perjumpaan kita kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak video hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.